Dynasty Indonesia. Karena sekarang adalah tanggal 5, akan diundi satu buah jersey atau jaket AC Milan bagi satu orang subscriber yang beruntung. Jadi, silahkan komen sesuai dengan berita hari ini. Undian akan diambil dari komentar yang berhubungan dengan berita. Semoga beruntung. Forza Milan. Brahim Diaz makin bahagia di AC Milan. Brahim Diaz mengaku sangat bahagia di klubnya saat ini usai menyumbang 1 gol dalam kemenangan 4-2 atas Celtic Jumat 4 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah musim lalu tak mendapat kesempatan reguler, Real Madrid meminjamkan Brahim Diaz ke Milan selama semusim penuh tanpa disertai opsi pembelian permanen. Bersama Milan, Brahim Diaz pun menunjukkan performa cukup impresif. Pemain 21 tahun itu tercatat sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Dalam laga melawan Celtic, Brahim Diaz diturunkan sebagai pemain pengganti. Pemain 21 tahun itu pun mengaku senang bisa memperkuat AC Milan. "Saya sangat senang berada di sini karena saya merasa sangat baik di klub besar seperti Milan," ujar Brahim Diaz kepada Sky Sport Italia. "Saya bermain dimanapun pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus berkembang dan saya sangat senang melakukannya di klub ini," tambahnya. Lebih lanjut, Diaz juga mengaku senang dengan kembalinya sang pelatih Stefano Pioli usai sempat harus menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Kembalinya Pioli sangat positif. "Stafnya memungkinkan kami untuk bermain bagus juga, tetapi kehadirannya memberi kami dorongan ekstra," tutur Brahim Diaz. "Kami puas dengan performa kami," tegasnya. AC Milan kandidat juara Liga Eropa. AC Milan dipastikan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021. Rossoneri pun kini disebut sebagai kandidat kuat juara dan winger Samuel Castillejo sepakat dengan hal tersebut. Milan lolos ke babak 32 besar usai menang atas Celtic pada laga kelima grup H. Pada duel di San Siro, Jumat 4 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, Milan meraih kemenangan dengan skor 4-2. Milan kini berada di posisi kedua klasemen grup H dengan 10 poin. Milan hanya terpaut 1 poin dari Lille yang berada di puncak klasemen. Capaian poin mereka tak bisa dijangkau Praha 6 dan Celtic 1 dengan 1 laga sisa. Drawing babak 32 besar belum digelar dan lawan Milan belum diketahui. Namun, beberapa pihak meyakini Milan adalah kandidat kuat untuk menjadi juara Liga Eropa musim 2020-2021 ini. "Sejak awal, pada setiap kompetisi yang dimainkan Milan, kami harus berupaya untuk menjadi juara," ucap Samu Castillejo dikutip dari Milan News. Milan bukan hanya tampil solid di Liga Eropa, tim racikan Stefano Pioli juga meraih sukses di Serie A. Saat ini, Milan berada di puncak klasemen Serie A dan menjadi salah satu kandidat peraih gelar Scudetto. Samu Castillejo ingin rekannya menikmati kemenangan atas Celtic, bukan hanya tentang 3 poin dan sukses lolos ke babak 32 besar, tetapi juga cara Milan merespon ketinggalan 2 gol hingga mampu membalikan kedudukan. "Kami harus bangga, pertandingan dimulai dengan buruk, tetapi sikap itu penting. Itu lebih penting dari sekedar lolos babak 32 besar," kata Samu Castillejo. Fans Manchester United gigit jari, AC Milan tak akan lepas Calhanoglu. Fans Manchester United tampaknya bakal gigit jari di bursa transfer bulan Januari 2021 mendatang. Pasalnya, pemain incaran mereka Hakan Calhanoglu dikabarkan tidak akan dijual oleh AC Milan. Padahal sebelumnya, AC Milan dan Manchester United dikabarkan telah lama membicarakan transfer Hakan Calhanoglu sejak musim panas lalu. Pemain timnas Turki itu dikabarkan hampir pasti bergabung dengan Manchester United dalam status bebas transfer musim panas tahun depan, seperti dilansir dari laporan kepala jurnalis sepak bola Bird Christian Falk. Calhanoglu sendiri telah memasuki tahun terakhir kontraknya di AC Milan dan belum menyetujui kontrak baru di San Siro, yang membuat sang gelandang bebas untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan tim lain pada Januari mendatang. Akan tetapi, kubu AC Milan dikabarkan tidak akan menjual pemain bintangnya tersebut di bulan Januari. Meskipun sang pemain sendiri enggan untuk memperpanjang kontraknya di San Siro Stadium, seperti dilansir dari Football Italia.
Itu artinya AC Milan tidak akan menerima tawaran apapun dari klub yang menginginkan jasanya. Tampaknya kubu Rossoneri akan membiarkan kontrak Calhanoglu habis dan pergi dengan status bebas transfer di bulan Juli 2021 nanti. Pemain internasional Turki itu sendiri telah menjadi sosok kunci bagi AC Milan sejak didatangkan dari Bayer Leverkusen 3 tahun lalu. Dan meskipun sempat ditaksir Juventus, Manchester United kini muncul sebagai tim terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Calhanoglu yang sangat nyaman bermain di sejumlah posisi pada lini tengah dan lini depan dapat menjadi pilihan yang bagus bagi Manchester United asuhan oleh Gunnar Solskjaer di musim berikutnya. Volk mengungkapkan bahwa pembicaraan awal mengenai kemungkinan pindah ke klub Liga Inggris itu terjadi selama musim panas dan mengatakan diskusi kini sedang membahas mengenai gaji pemain. Menurut informasi kami, pembicaraan pertama antara Manchester dan perwakilan Calhanoglu tentang transfer pada 2021 sudah berlangsung musim panas ini, kata Volk kepada Sempre Milan. Saat ini, semuanya sudah sangat maju. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa manajemen menolak tawaran transfer langsung dari Juventus pada tahun 2020, sesaat sebelum batas waktu transfer berakhir. Saat ini tentang gaji pasti untuk transfer tersebut. Calhanoglu memiliki keuntungan besar karena dia berstatus bebas agen. Bagi Hakan Calhanoglu, dia harus siap bersaing dengan nama-nama beken di skuad Manchester United, seperti Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic, Donny van de Beek, sampai Paul Pogba. Keputusan bijak Pioli untuk Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic belum pulih sepenuhnya dari cedera yang membackupnya. Sang singa Swedia masih harus absen membela AC Milan di Liga Italia pekan ini. Cedera otot yang dialami Ibrahimovic membuatnya harus absen selama 10 hari. Akibatnya, striker 39 tahun itu tidak diikutsertakan Milan pada 2 kontra Celtic di Liga Eropa Jumat kemarin. Stefano Pioli, pelatih AC Milan, menyampaikan kondisi terkini yang dialami Zlatan Ibrahimovic usai timnya menang 4-2 atas Celtic. Dia menyebut pemain bintangnya itu belum sembuh dan harus absen lagi di pertandingan berikutnya melawan Sampdoria pada 7 Desember 2020 mendatang. Pioli tidak mau ambil resiko terkait kesehatan Ibrahimovic. Dia menegaskan jika ex-bintang Juventus, Inter Milan, dan Barcelona tersebut adalah pemain sentral di timnya saat ini, yang mana kehadirannya berdampak positif buat rekan setimnya. Ibrahimovic, kami harus berhati-hati. Ibra adalah pemain penting, bahkan ketika dirinya tidak bermain, rekan setimnya mengeksploitasi kehadirannya dengan baik, kata Pioli dilansir dari Corriere dello Sport. Saya tidak berpikir dia bisa kembali di pertandingan hari Minggu nanti. Anda mesti berhati-hati dengan masalah otot. Lebih baik kalah dalam pertandingan ketimbang kehilangan yang lainnya, ujarnya mengenai absennya Zlatan Ibrahimovic di tim AC Milan pekan ini. Tanpa Zlatan Ibrahimovic, AC Milan kemungkinan akan kembali memaksimalkan tenaga Ante Rebic sebagai seorang striker. Stefano Pioli sendiri tidak resah dengan absennya pemain kelahiran Malmo itu, sebab masih cukup banyak opsi sumber gol yang tersedia di lini depan. Menurut laporan Transfer Market, Zlatan Ibrahimovic kemungkinan besar absen hingga 14 Desember 2020. Itu berarti ex penyerang Inter Milan tersebut paling cepat kembali merumput pada 17 Desember 2020 ketika AC Milan menyambangi Stadion Luigi Ferraris, kali ini menghadapi Genoa.